Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ervina Kurniatami, NIM 2411191150, kelas D, akan memaparkan mengenai perencanaan struktur jembatan, yang mana perencanaan kali ini yaitu pada jembatan truss. Pemaparan ini akan dijelaskan mengenai analisis pembebanan serta desain pada software SAP 2000. Untuk jembatan kali ini akan direncanakan di Kota Cimahi, yang mana Kota Cimahi ini merupakan wilayah berkembang yang sangat berpotensi sebagai jalur masuk perdagangan, distribusi barang dan jasa, serta tempat transit untuk menuju kawasan lainnya, sehingga adanya prasarana transportasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Untuk lokasinya itu ada di Jalan Kerkhoff Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40533. Nah, jembatan ini yaitu untuk memperluas area yang mana pada jalan ini itu terdapat sering terjadinya kemacetan pada jam-jam tertentu, seperti pada pagi hari serta sore hari, di mana rata-rata kemacetan itu terjadi pada jam-jam kerja. Selanjutnya untuk di bawah dari jembatan ini itu terdapat merupakan akses jalan tol. Nah, sehingga jembatan ini harus memiliki panjang dan tinggi yang cukup untuk dapat dilewati oleh kendaraan yang melewati di bawahnya. Untuk perencanaan kali ini yaitu terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana proses perencanaan struktur jembatan tersebut. Yang kedua, bagaimana cara mendesain suatu struktur jembatan yang ada pada daerah lokasi tersebut dengan ekonomis, serta apakah perencanaan struktur jembatan yang direncanakan pada lokasi ini sesuai dengan memenuhi SNI 1725 tahun 2016 mengenai perencanaan pembebanan struktur jembatan. Untuk maksud dan tujuannya, yang pertama untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan mengenai perencanaan struktur jembatan yang telah dicapai semasa perkuliahan. Yang kedua, mempelajari perencanaan yang meliputi perhitungan serta desain struktur jembatan. Yang ketiga, menambah wawasan dalam bidang perencanaan struktur jembatan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup dan batasan masalahnya. Yang pertama ada analis pembebanan struktur jembatan, analisis perencanaan struktur jembatan, dan analisis desain struktur jembatan menggunakan software SAP 2000. Untuk batasan masalah yang data yang digunakan itu mayoritas asumsi dari perencana. Untuk sistematika penulisannya, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, itu mengenai pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan ruang lingkup, dan batasan masalah, lokasi penelitian dan sistematika penulisan. Yang kedua ada materi dan metode yang membahas mengenai teori ataupun metode perhitungan yang akan digunakan, serta disertai uraian tentang data-data yang diperlukan dan langkah-langkah pengerjaan mengenai perencanaan struktur jembatan ini. Bab 3 mengenai analisis data, yang mana terdapat membahas mengenai pengolahan dan perhitungan data-data yang terdiri dari data-data pembebanan, serta desain dalam software SAP 2000. Yang keempat ada kesimpulan dan saran. Untuk lokasi perencanaan struktur jembatan ini berada tepat pada Jalan Kerkhoff Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat 40533, di mana pada di bawah jembatan ini terdapat akses jalan tol, sehingga pada area ini diperlukan jembatan untuk akses dari arah Cimahi Selatan ke Cimahi Utara.
Ini merupakan bagan alir dari perencanaan detail struktur jembatan, di mana pengumpulan datanya itu merupakan data existing lapangan, peraturan SNI jembatan yang terbarui, dan buku-buku yang berkaitan dengan jembatan. So ada preliminary design, terus pendimensian profil baja, analisis pembebanan statistika, terus kontrol kekuatan profil, kontrol landutan, kontrol penampang. Nah, untuk pembebanan jembatan ini itu ketentuan pembebanan jembatannya mengacu pada RSNIT 02 2005 serta SNI 1725 2016. Nah, untuk pembebanan pada jembatan ini yang pertama ada beban mati. Beban mati dengan simbol MS ini terdiri seperti diafragma, gelagar, dan plat serta beban mati tambahan, yaitu aspal, air hujan, dan instalasi mekanikal elektrikal. Selanjutnya ada beban lajur TD yang mana terdapat di mana beban lajur TD ini terdiri dari beban terbagi rata dan beban garis terpusat seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada beban truk. Beban ini diasumsikan dengan truk semi-trailer yang memiliki beban total sebesar 500 kN. Selanjutnya ada gaya rem. Gaya rem yang diasumsikan ini bekerja pada ketinggian 1,8 meter di atas permukaan lantai kendaraan dengan arah horizontal sumbu jembatan. Selanjutnya ada beban angin. Beban ini dihitung dengan asumsi sebuah kendaraan berada di atas jembatan. Dan ada beban yang terakhir itu ada beban gempa. Terlewatkan di sini. Selanjutnya ada beban dan kekuatan terfaktor, di mana persamaannya itu adalah VRN harus lebih besar dari dampak dari V gamma kondisi batas ultimate yang terjadi. Untuk kombinasi pembebanan sendiri itu mengacu pada SNI 1725 tahun 2016, di mana pada perencanaan kali ini disesuaikan dengan analisis bebannya itu diterapkan untuk kombinasi bebannya itu ada keadaan batas kuat 1, kuat 2, ekstrim 1, daya layan 1, daya layan 2, daya layan 3, dan daya layan 4. Sesuai dengan tabel yang terlihat di sini mengenai kombinasi beban dan faktor beban. Nah, untuk data perencanaan awalnya itu rangka baja ini dirancanakan dengan panjang 50 meter. Dengan tipe struktur rangkanya itu baja Australia, tipe lintasannya itu jembatannya 50 meter, kelas jembatannya 1, lebar jembatannya itu 9 meter, jumlah lajurnya itu 2/2 UD atau 2 lajur 2 arah tidak terbagi. Lebar trotoarnya itu 1 meter, di mana terdapat di sisi kanan dan di sisi kiri sehingga 2x1. Lalu untuk plat lantainya itu menggunakan beton bertulang FC frame-nya itu 35 megapascal. Selanjutnya untuk mutu bajanya itu menggunakan berat jenis 41 serta standar pembebanan itu menggunakan SNI 1725 tahun 2016 untuk pembebanan jembatan. Untuk data profil bajanya ini untuk mutu bajanya itu menggunakan berat
dan FY-nya 250 megapascal. Untuk gelagar induknya itu menggunakan profil wide flange, di mana dimensinya itu 400 kali 400. Selanjutnya untuk gelagar melintangnya itu menggunakan profil IWF, menggunakan dimensi 800 kali 300. Selanjutnya untuk profil memanjangnya itu menggunakan dimensi 400 kali 400. Gelagar memanjang tengahnya itu menggunakan IWF 300 kali 300. Untuk bracingnya itu menggunakan IWF 250 kali 250. Untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama ada beban mati. Beban matinya itu ada lapisan aspal, didapatkan beban beratnya sebesar 1,1 kN. Yang kedua ada railing sebesar 0,1 kN. Yang ketiga ada genangan air sebesar 0,491 kN. Yang keempat ada beban trotol sebesar 13,675 kN. Selanjutnya ada lampu tiang listrik sebesar 5 kN dan instalasi CME-nya itu sebesar 0,317. Sehingga beban mati tambahannya itu didapatkan sebesar 20,683 kN. Untuk beban mati sendiri ini merupakan berat bagian dari elemen struktural yang dipikulnya, sehingga untuk beban mati sendiri ini sudah terinput pada nanti analyze di program SAP 2000. Selanjutnya untuk beban hidup itu ada beban lajur, yang mana beban lajur itu merupakan terdiri dari beban terbagi rata dan beban garis terpusat. Didapatkan BTR-nya itu sebesar 36 megapascal, terus kilonewton. Untuk BGT-nya itu sebesar 343 kilonewton. Untuk beban truknya itu tadi diasumsikan sebesar 500 kilonewton. Terus untuk beban remnya itu merupakan 25% dari beban gandar truk, yaitu sebesar 56,25 kilonewton. Terus sehingga gaya remnya itu sebesar 61 kilonewton dan beban hidup pejalan kakinya itu sebesar 3,68 kilonewton. Selanjutnya untuk beban angin, beban angin ini diasumsikan disebabkan oleh angin rencana dengan kecepatan dasar 90 sampai dengan 126 km per jam, di mana luas area yang diperhitungkan adalah luas area dari semua komponen termasuk sistem lantai dan railing yang diambil tegak lurus terhadap arah angin. Arah ini harus divariasikan untuk mendapatkan pengaruh yang paling berbahaya terhadap struktur jembatan atau komponen-komponennya. Untuk arah angin ini itu ada dua, yaitu ada angin tekan dan angin hisap. Untuk angin tekan itu 4,4 dan untuk angin hisap itu merupakan bagi duanya dari angin tekan. Selanjutnya untuk beban gempa, beban gempa ini merupakan yang jadi bagus struktur jembatan, di mana beban gempa ini secara dan mengacu pada SNI 2833 tahun 2016. Lokasinya itu berada di Kota Cimahi, Jawa Barat, sehingga kelas situsnya itu merupakan tanah sedang. Selanjutnya untuk percepatan puncak di batuan dasarnya itu 0,5 G dan respons spektra percepatan 0,2 detiknya itu 1,5 dan RSP 1,5 serta faktor implikasinya itu 1,5, sehingga didapatkan untuk berat strukturnya itu 2411
kilonewton dan untuk beban gempanya itu sebesar 2411,5 kilonewton. Nah, lanjut ke pemodelan rangka jembatannya pada software SAP 2000, di mana untuk pertama itu merupakan setting satuan ke dalam Newton milimeter dan memilih pilih grid only karena di sini akan membuat rangka. Lalu untuk gridnya ini diatur ukurannya di mana pada grid spacing X sebesar panjang arah sumbu X dibagi 2, yaitu 5000 dibagi 2 yaitu 2500 mm. Untuk arah Y ini merupakan lebar dari struktur jembatan tersebut, yaitu lebar trotoar kali 2 ditambah lebar jalan atau 9000 mm. Dan untuk arah Z untuk arah Z. Untuk arah Y-nya itu merupakan tinggi dari struktur jembatan, yaitu 5000 mm. Selanjutnya setting material, di mana material yang disetting itu secara manual dengan memasukkan berat jenis mutu bajanya. Di sini menggunakan BJ41, di mana FV-nya itu sebesar 250 MPa dan FU-nya sebesar 410 MPa. Selanjutnya input data frame section, di mana itu untuk induknya itu menggunakan H-beam 400x400. Terus untuk profil memanjangnya itu menggunakan 300x300, untuk melintangnya itu 800x300, dan untuk sikunya itu untuk bracingnya itu 250x250, dan untuk sikunya itu menggunakan 130x130. Selanjutnya membuat frame section sesuai dengan profil baja yang telah disetting. Lalu input pembebanan dalam define load pattern sesuai dengan data pembebanan, di mana untuk pembebanan itu terdapat beban mati tambahan, ada beban lajur, beban truk, beban gaya rem, beban pejalan kaki, lalu beban angin dan beban gempa. Jadi terdapat 8 beban yang diinput ke dalam pembebanan define load pattern ini. Selanjutnya, setelah diinput pembebanannya, lalu di-run analyze sehingga didapatkan cek kekakuannya. Nah, pada analis kali ini itu didapatkan periode alaminya itu sebesar 0,68. Artinya kekakuan ini itu oke, karena berada di antara 0,3 sampai dengan 0,8. Nah, apabila lebih dari 0,8, struktur tersebut terlalu lentur atau kemungkinan material profilnya itu terlalu kecil. Dan apabila kurang dari 0,3, maka struktur tersebut terlalu kaku dan terlalu boros. Nah, sehingga dari cek kekakuan ini didapatkan periode alami sebesar 0,68 ini, artinya untuk perencanaan dengan profil baja yang telah ditentukan tadi serta mutu baja yang telah ditentukan itu didapatkan struktur rangka baja yang ekonomis serta tidak boros. Lalu struktur baja tersebut sesuai dengan SNI 1725 tahun 2016. Sekian pemaparan mengenai perencanaan struktur jembatan, yaitu jembatan truss. Mohon maaf apabila banyak keliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.